Pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru masih seputar AI. Topiknya adalah seputar reasoning atau dalam bahasa Indonesia namanya penalaran. Nah, kira-kira bagaimana ini? Apa hubungannya AI dengan reasoning? Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Seperti biasa, mari kita sharing, mari kita belajar, beredukasi bersama Mutiara. Pertama yang harus kita pahami dulu, apa sih itu reasoning? Dan apa kaitannya dengan AI? Jadi, secara pengertian, reasoning atau penalaran adalah jantung dari AI. Bayangkan, AI itu seperti otak. Jika data adalah ingatannya, maka reasoning adalah kemampuan berpikirnya untuk mengambil sebuah keputusan. Sederhananya, reasoning adalah proses berpikir untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang sudah kita punya. Dalam AI, kita tidak ingin AI itu atau mesin itu hanya bisa menghafal, tapi kita juga ingin mesin bisa menyimpulkan. Agar mesin bisa melakukan ini, prosesnya harus beberapa tahap nih, atau ada beberapa proses inti yang harus dilakukan. Yang pertama adalah proses secara eksplisit atau langkah-langkah yang jelas ya. Yang kedua adalah terstruktur menggunakan format logika yang rapi, jadi urutannya juga jelas gitu ya. Dan yang ketiga adalah otomatis, bisa menjalankan oleh program komputer, jadi nggak harus sama manusia lagi nih, jadi otomatis bisa tergenerate gitu ya. Contoh klasiknya misalnya ada fakta A, semua mahasiswa teknik informatika jago logika. Fakta yang kedua atau fakta B, Budi adalah mahasiswa teknik informatika. Kesimpulannya adalah Budi jago logika. Masuk ke hukum silogisme ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari lama, saya juga mengajar bagian mata kuliah logika matematika. Nah, ini masuk ke silogisme ya. Nanti kita akan belajar beberapa modus ya. Nah, bagaimana sih AI ini belajar berpikir atau inference ya? Proses penarikan kesimpulan ini disebut dengan inference. Hukum sederhananya adalah fakta ditambah aturan, maka dia akan menghasilkan kesimpulan yang baru. Ada tiga cara utama AI melakukan penalaran. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, yang ketiga ada abduktif. Untuk yang deduktif, cara kerjanya dia menarik kesimpulan yang pasti benar dari premis umum. Contohnya, jika hujan, maka jalanan basah atau jalan basah ya. Premis yang kedua adalah sekarang hujan, maka jawabannya pasti jalanannya basah gitu ya. Untuk yang kedua adalah mencari pola atau kesimpulannya bersifat probabilistik atau mungkin benar ya. Jadi nilai kemungkinannya cukup tinggi. Contohnya sering digunakan dalam machine learning ya. Yang ketiga adalah abduktif. Biasanya akan mencari penyebab terbaik dari sebuah fakta. Contohnya